Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak peserta atau calon pembina yang hari ini mengikuti kegiatan KMD di Kuartir Cabang Banyuwangi. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Dan sebagai pembuka, kami mengucapkan salam pramuka. Oke kakak, kita sampai saja. Dalam materi kali ini adalah tentang organisasi dan administrasi satuan pramuka. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Organisasi kita adalah gerakan pramuka. Jadi ada gerakan pramuka, ada pramuka. Nah, sebenarnya. Apakah organisasi atau apakah gerakan pramuka? Gerakan pramuka adalah suatu wadah di mana di situ berkumpul para pramuka-pramuka yang tercakup dalam suatu kehidupan, maka disebut gerakan pramuka. Dan pramuka sendiri adalah manusianya, orangnya. Jadi orangnya. Nah gitu. Jadi kita santai saja untuk memahami hal semacam itu, tidak perlu kita kita ribet dan sebagainya. Gampang saja, santai saja. Maka materi organisasi dan administrasi pramuka kita awali dari yang awal dulu, yaitu pertama bagian hus depan atau struktur hus depan. Kita mengenal dengan istilah hus depan. Hus depan kita terdiri dari siaga, penggalang, penegak, dan panitia. Itu sebagai anggota organisasi pramuka. Masih ada nanti pembina. Ya, pembina nanti masuk di dalam situ sebagai apa pembina itu? Bisa dipahami ya. Jadi bahkan organisasi pramuka terdiri pertama dari perindukan siaga. Perindukan itu terdiri dari 4 barung. 1 barung terdiri dari 6 sampai 8. Kalau dulu 6 sampai 10. Nah ini. Sehingga kalau kumpul barung-barung tersebut maka dinamakan perindukan. Nomor 2, pasukan penggalang yang terdiri dari 3 sampai 4 regu. Ya, tiap-tiap regu dipimpin oleh ketua regu dan dibantu oleh wakil regu. Kita mundur lagi ke siaga. Ya, tiap barung dipimpin oleh ketua barung. Dipimpin oleh ketua barung. Dan dibantu oleh wakil ketua barung. Nah ini. Maju lagi ke depan ke penggalang lagi. Ya. Jadi penggalang kalau dalam kumpul 4 regu itu disebut pasukan. Naik ke depan lebih atas lagi yaitu ambalan penegak yang terdiri sama dengan siaga, penggalang, penegak sama 3 sampai 4 sangga. Itu disebut dengan ambalan penegak yang dipimpin tiap sangga itu dipimpin oleh 1 ketua sangga. Naik lagi yaitu Racana Pandega. Racana Pandega tidak harus sama dengan siaga, penggalang, penegak. Dapat dibentuk beberapa orang yaitu menjadi rekan. Ya. Mungkin hanya maksimal 30 orang. Itu sudah menjadi rekan. Ya. Jadi kelompok besar itu namanya rekan. Sama nanti dipimpin oleh ketua rekan. Oke kakak-kakak yang hari ini sudah mengikuti beberapa kali pertemuan dalam KMD. Selanjutnya adalah tim pembina perindukan siaga yang terdiri dari pembina siaga
dan dibantu oleh tiga pembina siaga. Pembina siaga kalau perempuan disebut dengan bucik, kalau laki-laki dengan pakcik. Oh maaf ya, saya ulang lagi. Kalau pembina siaga yang asli itu disebut dengan bunda. Kalau laki-laki yang asli, ya kata asli karena apa? Asli pembinanya, maksudnya begitu asli. Kalau laki-laki disebut yanda. Terus pembantu pembinanya, kalau laki-laki disebut pakcik, kalau perempuan disebut bucik. Nah begitu. Ya, sesuai dengan tema siaga yaitu Dusatya. Ya, siaga itu patuh kepada ayah ibundanya. Siaga itu bertanda putus asa. Terus penggalang. Penggalang dibantu oleh dua pembina, satu pembina dibantu oleh dua pembantu. Nah, BP itu adalah pembantu. Nah, terus penegak sama, tempo hari mungkin ada pembina sudah menerangkan tentang bentuk-bentuk pembina siapa saja. Nah, sudah diterangkan. Ini saya hanya menjelaskan dalam bentuk bagan. Ya, bagan. Karena apa? Ini hubungannya dengan administrasi. Administrasi gugus depan atau administrasi organisasi gerakan pramuka. Harus pahami. Jadi ini bentuk bagannya atau strukturnya. Ya. Terus kalau kita melihat ke bawah, itu ada pembina gugus depan ya, yang dibantu oleh tim keuangan gugus depan. Terus ada dewan kehormatan. Terus ada ketua gugus depan, ke atas ada majelis pembimbing gugus depan. Nah, ini. Nanti kalau nggak jelas, Anda bisa nanti pada waktu tatap muka, Anda bisa tanya. Nah, sekarang kita lihat struktur organisasinya. Ya, tadi siaga penggalang, sekarang ke penegak. Kebetulan saya selaku pembina penegak. Nah, itu ada Mabigus, ada ketua gugus depan, ada Dewan Kehormatan, ada BPK, Badan Penegak Keuangan gugus depan, ada pembina gudang. Sekarang kita tanyakan apa fungsi ketua gugus depan. Kakak perlu Anda perhatikan, ini adalah bentuk yang baru, organisasi yang baru, ya, yang sudah disahkan dalam pertemuan Munas tahun 2012 insya Allah itu. Sekarang ada ketua gugus depan. Jika dalam surat menyurat ini tidak harus Kamabigus. Kalau itu kepala sekolah tidak harus, karena kepala sekolah itu sering pindah-pindah. Nah, ini tanggung jawabnya adalah ketua gugus depan. Contohnya mau mengadakan perkemahan, ya kan? Atau anggota gugus depan atau adik-adik itu mau kegiatan kemana, itu cukup bisa ditandatangani oleh ketua gugus depan. Siapa yang menjabat ketua gugus depan? Yaitu pembina yang lebih senior. Ya. Pembina yang lebih senior di situ bisa menjabat sebagai ketua gugus depan. Terus pembina gugus depan. Ya. Apa tugas pembina? Ya kemarin sudah dijelaskan juga oleh pembina siapa itu. Jadi pembina penegak itu tidak sama dengan pembina di siaga dan penggalang. Ya. Karena apa? Penegak itu sudah bisa belajar mandiri, sudah bisa belajar mandiri. Kalau pandega sudah mandiri, jadi pembina tidak datang itu. Maka setiap upacara pembina tidak hadir pun jalan penegak. Ya, di pandega apalagi? Ya, di pandega sangat tidak dibutuhkan lagi pembina. Butuh tapi tidak dibutuhkan seperti siaga penggalang. Ya, bentuk pacaran pun juga berbeda nanti. Ini mohon dipahami ini bentuk strukturnya. Kita lanjut ke bawah, yaitu program gugus depan. Program latihan yang disebut dan prolat, latihan mingguan berdasarkan SKU. Kakak,
SKU adalah merupakan rapor. Jadi latihannya itu harus bela SKU, tidak boleh apa ya apa kata Dewan Ambalan. Jadi Dewan Ambalan sebelum mengadakan kegiatan itu harus dia dulu SKU-nya. Pembina sudah tahu SKU-nya. Oh begini, ada 23 materi di SKU itu yang harus bisa diselesaikan dalam satu kurun. Mungkin satu kurun itu bisa makan waktu 1 semester. Ya, dan semester ini menempuh antara semester berikutnya Laksana. Dan berikutnya adalah menempuh Pramuka Garuda. Nah, semacam itu. Ini prolatnya. Latihan mingguan. Apakah harus latihan mingguan? Juga tidak. Kita santai saja. Bisa 2 minggu sekali atau 1 bulan 1 kali. Ya, kalau di bus depan saya setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sudah direncanakan 3 pertemuan. 1 bulan 3 pertemuan. Itu minggu ke-1, ke-3, sama yang terakhir. Atau urut langsung 1, 2, 3. Ke-4 atau ke-5 nanti tidak latihan. Nah, semacam. Terus prota, program tahunan, yaitu musyawarah bus depan yang dekat dengan MUBUS. Kegiatannya berdasarkan struktur organisasi nasional. Sesuai dengan hasil Munas. Munas itu 5 tahun, Musda 5 tahun, Muscap 5 tahun, Musran itu berapa tahun, nah, MUBUS itu bikin berapa tahun. Tapi itu nanti di program itu sudah ada sendiri. Bisa dilihat nanti. Oke. Isi dari prota itu pertama musyawarah bus depan. Yang disebut dengan bus. Nomor 2, kegiatan-kegiatan persami, perkemahan Sabtu Minggu. Terus yang berikutnya adalah geladian. Geladian itu bisa di sini terus pinru dan wapinru. Nah, wapinru. Atau ini pinrum, pimpinan baru. Ada geladian pimpinan sanggap. Pinsa. Ya. Di sini geladian pinru yaitu pimpinan ketua regu. Terus ditambah wapinru, wakil menregu, pinrung plus wapinru. Nah, ini digeladi. Tujuannya apa? Nah, ketika kita mengangkat pimpinan itu jangan dia suruh mengatur langsung kepada pasukannya, kepada barunya, kepada sangganya. Tapi kita kasih modal dulu, ilmu kepramukaan. Kasih modal. Supaya apa? Kegiatan berjalan dengan sesuai dengan SKU nanti. Nah, sesuai dengan SKU. Maka digeladi begini. Nah, ini. Berikutnya adalah pelantikan. Ya, kalau di siaga itu ada mula, bantu, dan tata. Itu mungkin setiap semester 1 mula dilantik sebagai siaga mula, terus bantu semester kedua, terus tata semester yang ketiga. Nah, ini. Terus di penggalang ada ramu, rakit, dan terap. Itu sudah semester. Habis menempuh terap dalam 1,5 tahun kelas 7, 8, mungkin mau ke kelas 8-nya dia sudah menempuh Pramuka Garuda. Nah, ini. Penegak ya sama. Ya, habis menempuh Bantara, semester kedua Laksana, semester ketiga menempuh Pramuka Garuda. Kenapa harus Garuda? Nah, sekarang kalau kita melihat dari segi kebutuhan kegiatan secara nasional, ya itu yang harus dikirim adalah Pramuka Garuda. Pramuka Garuda harus dikirim. Dan punya kartu anggota SIPA. Jadi anggota Pramuka Garuda itu nanti otomatis dapat kartu SIPA. Nah, ini. Berikutnya ada dan lain-lain, banyak sekali. Apa yang mau diadakan di situ? Yang lain silakan dikembangkan berdasarkan
kreativitas dari kursi depan tersebut. Nah, oke. Begitu kan? Selanjutnya kakak, ini contoh pelatihan mingguan juga yang perlu kita pahami. Jadi ada 5 minggu. Mungkin minggu yang ke-6 itu mungkin kegiatan sekolah itu mengadakan kegiatan semester. Materi pertama pioneering. Apa pioneering itu? Itu keterampilan Pak Temali seperti membuat tandu, membuat apa namanya itu gapura, gitu ya. Jadi mempergunakan tongkat dan tali itu dibikin kreasi kayak apa? Bikin kapal-kapal dari tongkat dan sebagainya. Nah, di situ. Keterangan lokasi nanti di lapangan sekolah. Ya. Kedua, harus kasih materi sejarah pramuka nasional sampai ke pramuka dunia. Ini contoh loh, contoh latihan. Ketiga, sandi-sandi. Ini untuk anak-anak penggalang, adik-adik penggalang. Ini ya, sandi-sandi. Macam-macam sandi yang perlu kita pahami. Berikutnya adalah menaksir. Tinggi, rendahnya pohon, lebarnya sungai, dan sebagainya. Tingginya gedung, ini menaksir. Nomor 5 adalah peta-peta. Jadi membuat peta, ya, berdasarkan nanti dibuat semacam peta. Nah, Anda bisa nanti mengambil atau mengupload dari peta-peta dari Koordinasi Nasional. Contoh ada di sana. Ya, saya nggak perlu menjabarkan terlalu banyak, ya, karena ini nanti materi-materi tersebut yang ada ini sering digunakan untuk lomba temu galang atau jamburi. Nah, ini. Ya, kalau jamburi itu mempunyai pesta, ayo temu di sana. Ya. Nah, ini. Baik, Kak, berikutnya adalah contoh juga program tahunan. Program tahunan yang harus dilaksanakan di masing-masing SMA adalah pertama musyawarah kursi depan. Itu diadakan di minggu keberapa? Ya, di bulan ini, bulan berapa nanti bulannya? Itu di minggu yang berapa? Terus pelantikan anggota. Kalau nanti kakak sebagai pembina siaga, nah ini ada pelantikan yang disebut dengan pengaliran ketua sanda, ketua baru. Nah, nanti terus ada yang di penggalang nanti pelantikan pratama, di penegak pelantikan ketika dia diangkat sebagai pratama, ya, atau ketua baru atau pradana. Nah, nanti dilantik, dikukuhkan. Selain melantik dalam bentuk penempuan tanda TKU. Nah, begitu. Terus latihan rutin. Latihan rutin diadakan, nah di sini minggu ketiga, keempat, dan seterusnya. Mungkin butuh dalam satu semester itu butuh berapa kali pertemuan atau latihan. Kalau saya di kursus depan saya itu dalam satu semester itu 12. Minimal 12, maksimal 15. Jadi 12 latihan. Nah, itu harus tuntas. Kalau ada 13, 14 itu mungkin ada pelantikan ini, pelantikan itu. Tambahnya di situ. Terus berikutnya adalah kegiatan masa penempat SKU. Penempat SKU itu ditaruh di minggu keberapa? Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, itu pilih. Jadi ada waktu-waktu tersendiri. Tidak tiap hari ada penempat SKU. Bisa pilih. Berikutnya adalah persami. Persami tujuannya untuk apa? Begitu. Apa pelantikan untuk pengukuhan tanda TKU atau yang lain untuk pelantikan mengangkat dewan kehormatan, dewan adat, dan sebagainya. Nah, misalnya adalah dan seterusnya. Silakan kakak mau berkreasi kayak apa. Ini hanya contoh. Ya, jadi contoh. Tidak perlu tegang, tidak perlu kaku, biasa saja. Enak-enak. Kakak, sekarang kita langsung kepada administrasi. Kalau tadi adalah organisasi, sekarang ke administrasi. Kakak yang mulia, yang baik, yang punya kreasi, punya semangat,
Mari kita belajar administrasi Gus Depan. Apa saja sih yang ada di Gus Depan yang perlu dicatat, perlu diadakan. Nah, itu ya. Pertama administrasi Gus Depan, dia dari akreditasi Gus Depan. Jadi ada akreditasi Gus Depan, ada akreditasinya ada. Nah, pertama ada buku surat keluar masuk itu ada. Terus logbook kegiatan ada. Terus data anggota, ya buku induk lah katakan semacam itu ada. Pengindukannya itu setiap tahun berubah baru. Tadi nomor 1 sampai nomor berapa anggota pramukanya, bisa tahun depan itu sama nomor 1 sampai tahun depan. Cuma tahunnya nanti yang berbeda gitu. Ya, kalau sudah dapat nomor SIPA, enggak, yang ngatur nanti dari Kuwati daerah. Terus dan lain-lain. Ada data anggotanya. Berikutnya adalah barang inventaris Gus Depan. Inventaris Gus Depan meliputi pertama adalah sanggar pramuka. Sudah punya belum? Ya meskipun kecil tidak masalah. Ya. Kenapa? Kebanyakan sekolah itu jarang sekali mendirikan sanggar pramuka. Nah, gitu. Nomor 2, tenda. Punya berapa tenda? Minimal itu 2 tenda. Minimal itu. Seharusnya kita harus bisa melihat anggota kita itu jumlahnya berapa. Kata dikemahkan semua itu ya harus punya tenda berapa. Tidak harus, kalau bisa jangan pinjam. Kalau bisa jangan pinjam. Ya, karena apa, kadang-kadang yang dipinjam itu kemarin berundeng, ada rusak. Karena saya punya tenda itu hilang 4 karena sudah dikembalikan, nggak kembali 4. Terus saya lagi dipinjam 4 malah sobek, seperti disobek dengan pisau. Nah, semacam itu. Berikutnya adalah tongkat. Tongkat latihan itu penting sekali karena tongkat itu senjata seorang pramuka. Itu bagi siaga, bagi penggalang. Ya. Kalau siaga apa perlu tongkat? Ya, mari kita pahami juga. Setidaknya tongkat tetap ada siaga karena nanti belajar berkemah. Penegak tetap tongkat. Tapi saya jarang sekali menggunakan tongkat panjang kalau penegak. Ya, biasanya menggunakan tongkat untuk latihan sepanjang 1 meter. Karena apa? Untuk latihan kreasi dan kreatif. Semacam tentara membawa senjata 1 meter. Pandika tidak perlu. Karena apa? Pandika sudah pemikatnya sudah jauh ke depan. Ya, jadi perubahan. Ya, dan lain sebagainya. Lalu dipahami juga. Ini barang-barang inventaris. Apa hanya itu? Banyak sekali punya. Ya. Ini termasuk tali luncur, ada snapring. Ya, itu termasuk administrasi juga. Bendera, Gus Depan. Ingat Kak, Gus Depan harus punya bendera sendiri. Bukan bentuknya leli, bukan lili, bukan. Selain tunas kelapa. Jadi ada untuk di penegak itu ada. Ya, ada sendiri. Warna silakan. Nah, itu. Nanti ada tulisannya itu. Ya, mungkin menggunakan tulisan apa yang menjadi semangat di Gus Depan itu. Ke penegak ini. Kalau yang siaga penggalang biasa. Ya. Oke Kakak, ikut kemandirian Gus Depan. Wirausaha Gus Depan. Gus Depan selalu punya usaha. Kedai pramuka. Kalau punya kedai berarti biayanya banyak. Banyak kakak-kakak itu kalau menaruh barang-barang taruh di koperasi sekolah. Usahakan kalau bisa kakak jangan sekolah. Jadi sanggar pramuka itu punya kedai sendiri. Seperti SKU dijual di kedai pramuka, tanda-tanda TKU, tanda-tanda SKK, ya itu disiapkan di situ. Ya, menyiapkan. Apalagi adik-adik di penegak itu sudah kreatif, pintar-pintar main HP, pintar ngepin dan sebagainya. Itu menjadikan jasa peminjaman. Pinjam apa atau menjilid apa, itu sudah siap. Itu nanti kalau di penegak itu dipanggil oleh penegak sendiri. Begitu. Kalau siaga, penggalang itu masih perlu sekali pembina untuk
terjun langsung di situ. Tidak boleh pembinanya lepas. Tapi kalau sudah penegak, jalan sudah. Nah ini. Itu wirausaha macam-macam sudah. Punya usaha apa? Mungkin ada yang membuat keripik dan sebagainya ditaruh di depan. Nah itu ada. Boleh silakan. Baik. Karena apa? Di SK itu sudah ada. Ya. Di SK itu disebutkan pada SK nomor sekian bersedia membayar iuran dari hasil usahanya sendiri. Nah, itu ada. Ya, ada sendiri. Di Penggalan juga ada. Kakak, mari kita pahami tentang pelantikan. Jadi pelantikan di Gus depan. SG, Siaga, dan Penggalan. Nah, itu ada pelantikan pengurus Gus depan. Terus pelantikan calon anggota Gus depan. Yang dikenal dengan tamu ambal atau tamu galang. Ya, dari Siaga mau ke Penggalang. Itu pelantikan calon anggota Gus depan. Ada calon penggalang, calon penegak. Terus pelantikan tingkat kecakapan, mulai mula bantu tata untuk yang di Siaga, ramu, rakit, terap. Ini jenis-jenis pelantikan. Terus pelantikan pramuka Garuda. Nah, di sini pramuka Garuda itu mulai dari Siaga ada, panggilan Anda penegak ada. Tadi sudah saya sebutkan, setelah menempuh si Siaga itu mulai bantu tata langsung ke pramuka Garuda Siaga. Yang penggalan setelah ramu, rakit, terap, dia harus bisa menempuh pramuka Garuda. Terus pelantikan pengukuhan pimpinan regu. Nah, ini perlu dilantik juga. Jangan dipilih ketua regunya terus biarkan. Ya sudah gitu, sudah ada tunjukkan. Jadi kalau bisa ketua itu dipimpin bersama anggotanya itu, ya musyawarah bersama anggotanya itu memilih siapa ketuanya, ketua barunya siapa, ketua regunya siapa. Itu harus musyawarah. Kalau sudah deal, oke. Nah, maka nanti dilantik menjadi pimpinan regu, menjadi pimpinan baru, menjadi pradana, menjadi pratama. Nah ini. Ya. Oke Kak ya, ini contoh juga ini, karena pelantikan banyak sekali, ya banyak sekali. Penerapan SKU dan SKK. Karena SKU adalah penjadi syarat kecapan umum, SKK adalah syarat kecapan khusus. Kalau SKU itu sudah sesuai dengan di buku SKU itu ada berapa tingkatan, tapi kalau SKK itu banyak sekali. Ada sekian ratus gambar tanda PKK. Anak-anak pintar bersepeda nanti dikasihkan PKK. Cuma terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Yang lingkar, segi 4, dan segi 5. Itu. Lingkaran, segi 4, dan segi 5. Oke, penumpang SKU. Penumpang SKU itu adalah kemampuan didik. Jadi nggak usah ditekan. Kalau peserta didik itu maju untuk minta tanda tangan SKU nomor sekian, itu tidak boleh dipersulit. Dia berani, berarti ada usaha untuk minta tanda tangan. Dan kakak nggak usah mensulit. Nomor berapa? Nomor sekian, silakan. Tidak harus benar sesuai dengan kehendak kakak, tidak. Dia berani itu sudah harus sudah ditandatangani. Meskipun tidak harus benar 100%, katakan menurut kakak benar paling 10-20%. Sudah tanda tangan. Karena apa? Keberanian dia maju itu sudah mudah. Yang berikutnya adalah pengamatan pembina. Nah, yang pembina mengamati. Nah, mengamati. Yang berikutnya berbasis proses. Nah, jadi sebagai proses untuk anak-anak atau adik-adik itu untuk bisa memencet SKU-nya di masing-masing tingkatan. Nah, berarti proses. Karena apa? Pertama, proses untuk menjaring adik-adik tersebut bisa menjadi ketua regu, bagi ketua regu, menjadi pratama.
pimpinan baru utama, ya pindro dan sebagainya, atau pradana. Ini proses. Nah, keberanian dia itu kita mau juga sekali kita menguji, menyeleksi, ya kita juga punya pandangan. Wah, ini pas nanti kalau jadikan pimpinan. Yang berikutnya penumpuan SKK, saya kecakapan khusus. Ini jangan sampai adik-adik itu tidak menempuh SKK, terutama di siaga dan penegak. Harus menempuh. Kalau penegak itu banyak sekali. Bahkan saya mencari tanda TKK-nya kadang kesulitan. Kalau di siaga penggalang mungkin ada di toko-toko pramuka. Kalau penegak itu kadang kesulitan. Saya mencari yang segi 5 itu kadang sulit. Masih ada yang bulat. Ya, dari awal-awal. Yang madya itu ada. Yang utama itu yang siaga utama itu. Yang segi 5 itu yang utama itu kesulitan. Karena apa di Banyuwangi mungkin tidak ada yang menyediakan. Kadang-kadang kalau ada itu harganya itu nggak sesuai karena apa merasa menjual sendiri begitu. Nanti bisa melihat kakak mengapa di internet ya, bentuk-bentuk SKK terbagi menjadi berapa kelompok. Oke kak, berikutnya adalah mengapa harus teradministrasi. Kak, majunya suatu organisasi adalah bagaimana mengelola organisasi tersebut dengan baik. Pasti tidak lepas dari administrasi dan manajemen yang baik dan teratur. Saya yakin kakak sangat pandai sekali dalam mengatur administrasi dan manajemennya bagus sekali daripada saya. Kenapa? Saya orang lapangan. Ya, saya kalau suruh mengatur administrasi saya sih kadang-kadang saya tuh trader. Karena saya orang lapangan langsung. Bahan lapangan itu menurut saya. Mengatur cara pelantikan, mengatur PBB, mengatur upacara, itu kesana saya. Sehingga orang itu tidak semuanya itu pandai dalam bidang ini dan itu. Kadang-kadang hanya di bidang-bidang tertentu saja. Ya, kalau saya memang orang lapangan. Ini. Naik gunung itu, menyusuri sungai itu kebiasaan saya dulu. Sekarang sudah tua, sudah usia di atas 50, sudah ini mengurangi. Kalau dulu masih SMA, masih penegak, pandikan, saya senang. Ijen, terus naik ke masuk ke hutan Baluran, Aspuro, terus kemudian senang. Gitu. Tapi sekarang saya bagian lapangan yang bagian muda-muda, bagian yang gampang-gampang saja. Yang lain administrasi saya serahkan kepada yang masih muda-muda. Cuma aja contoh ini tekniknya. Sekarang kita pahami tentang definisi manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau perorangan. Ya. Jadi suatu kegiatan itu diserahkan kepada satu orang jalan. Itu menurut definisi Polet. Administrasi adalah proses mengelola seluruh organisasi secara efektif atau kelompok. Ini sifatnya kelompok ini. Nah, ini penjabaran saya kakak. Mungkin pandangan kakak masalah manajemen dan administrasi kok berbeda dengan saya. Berarti kakak lebih baik atau lebih ilmunya lebih tinggi, begitu ya. Dan Anda tidak boleh terpaku dengan tulisan saya, tidak boleh. Ini hanya sekelumit saja. Saya mengambil sikat-sikat saja yang mudah dipahami. Jika kakak kurang puas, silahkan dikembangkan sendiri. Nah, pertanyaannya, sudahkah Gus depan kakak teradministrasi? Nah, ini tulis. Gus depan kakak, Gus depan mana? Administrasinya yang sudah ada itu apa saja? Ya, Gus depannya itu yang sudah teradministrasi itu apa saja? Oh, banyak sekali ya, Kak. Banyak sekali. Ya, tidak hanya 1-2. Mohon di sini. Terima kasih Kak. Sukses selalu. Salam pramuka. Semoga kakak semuanya sukses dalam menempuh KMD.